Selamat pagi siswa-siswi SMP Teguh Bakti. Hari ini materi ajarnya adalah cara memperoleh sambungan internet. Dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi tipe koneksi ke internet. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan cara-cara sambungan internet. Yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan cara penyambungan internet. Teknologi informasi dan komunikasi berkembang demikian cepat. Hal ini ditandai dengan semakin bertambahnya pengguna internet dan semakin luasnya jangkauan jaringan internet. Bertambahnya jumlah pengguna internet juga dibarengi dengan semakin berkembangnya teknologi untuk mengakses internet. Semakin beragamnya teknologi untuk mengakses internet memungkinkan kamu atau kalian siswa sebagai pengguna dapat memilih teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di daerahmu. Setiap teknologi akses internet mempunyai karakteristik tersendiri dan dibahas berbagai teknologi untuk koneksi internet agar kamu dapat memilih teknologi yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di daerahmu. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari beberapa metode atau peralatan untuk mengakses internet. Bagaimanakah? Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimanakah cara melakukan akses internet atau intranet? Nah, pada pembelajaran kali ini, kamu akan dituntun melakukan koneksi internet atau intranet menggunakan ini salah satunya aja ya, modem dan internet. Kedua metode tersebut banyak digunakan di lembaga pendidikan dan kantor-kantor. Semakin hari, jumlah data yang dilewatkan di jaringan internet semakin bertambah. Hal ini seiring dengan bertambahnya jumlah pengguna internet dan semakin bertambahnya kebutuhan informasi. Apalagi di saat atau zaman lagi corona seperti ini ya. Semuanya serba menggunakan teknologi internet. Dengan semakin bertambahnya data yang harus dilewatkan di jaringan internet, kecepatan akses internet menjadi semakin penting. Nah, dan maka dari itu, kita sebelum mempelajari bagaimana cara mengakses internet, kita akan belajar dulu kecepatan akses internet. Apa itu kecepatan akses internet? Kita lihat ya di sini. Kecepatan akses internet penting karena semakin cepat aksesnya, maka semakin sedikit waktu yang diperlukan untuk mendownload atau mengupload file. Kecepatan akses internet juga dikenal dengan istilah kecepatan transfer data atau kecepatan koneksi. Kecepatan akses diukur melalui lebar bandwidth. Bandwidth itu nanti ya kita bahas di bagian bawah. Bandwidth jaringan dalam satuan waktu. Besar data diukur dengan satuan bits atau binary digits. Satuan yang sering digunakan ini ya, kalian lihat ada 1 kbps, 1 mbps, 1 gbps. Kebanyakannya bisa kalian lihat sendiri ya, ada kilo, mega, ada giga. Bps itu artinya bit per second. Nah, ini maksudnya apa, Pak? 1 kbps 1000. Nah, itu maksudnya. 1 kbps sama dengan 1000 bit per second. 1 megabits per second sama dengan 1 juta bit per second dan seterusnya. Dan sebagai catatan, kecepatan akses internet tergantung teknologi yang digunakan. Salah satunya itu adalah pilihan ISP. Kita udah belajar ya, ISP itu apa? ISP itu adalah Internet Service Provider. Nah, kalau udah ada kata provider, itu berarti adalah perusahaan yang menangani khusus internet. Contohnya apa? Yang paling mudah yang sering kita dengar, contohnya seperti IndiHome. Kecepatan akses internet terkait dengan kecepatan transfer data.
Ada beberapa komponen yang menentukan hal tersebut, antara lain, 1. Bandwidth. Bandwidth itu sebenarnya kayak selang jaringan dia, nanti ada jelasannya. Kedua, server proxy. 3. Backbone. 4. Keamanan data. 5. Layanan yang diberikan. 6. Teknologi yang digunakan. Faktor-faktor lainnya adalah 2. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya ya spesifikasi komputer atau handphone juga bisa ya. Berarti spesifikasi komputer, handphone, dan laptop. Yang kedua, sistem operasi. Nah, kalau di laptop atau komputer seringnya dipakai dengan sistem operasi Windows. Nah, kalau yang sering kita gunakan di handphone, sistem operasinya namanya Android. Oke. Kemudian browser. Yang kedua, faktor eksternalnya, yang pertama pasti tempat tinggal ya, karena pengaruh sinyal. Yang kedua, tower access point operator, ini bener juga. Yang terakhir adalah user. User itu artinya kalian, penggunanya. Siapa tahu misalkan kalian lagi pakai main, misalnya ya, lagi main Mobile Legends, tapi di saat bersamaan kalian juga buka YouTube dan TikTok. Nah, itu pasti kecepatan aksesnya itu agak lambat. Kenapa? Karena transfer datanya terbagi ke game apa namanya? Game kalian, kemudian ke TikTok, kemudian ke YouTube. Seperti itu ya. Nah, ini dia. Bandwidth adalah lebar saluran data yang dilewati secara bersama-sama oleh data-data yang ditransfer. Jadi kayak semacam selang. Nah, air itu kita anggap kayak data ya. Data itu yang berguna untuk kita mengakses internet. Bandwidth dapat dianalogikan sebagai sebuah jalan yang dilewati kendaraan secara bersamaan. Kalau tadi saya bilang selang, nah kalau ini jalan. Kendaraan itu disebut dengan datanya tadi. Bagaimana apabila kendaraan yang lewat sama banyak? Tentu gerakannya menjadi lebih lambat. Kita perlu mengetahui bandwidth yang dimiliki oleh sebuah ISP untuk mengetahui kemampuan ISP mentransfer data. Nah, sederhana. ISP kalau misalkan kalian beli kartu perdana untuk internet ya, mau itu Tri, Simpati, Excel dan sebagainya. Kalau kalian sedikit memperhatikan setiap di apa namanya lembaran penjualannya atau lembaran seperti yang apa sih namanya itu ya, kayak kotak panduan gitu. Nah, mereka biasanya menulis kecepatan bandwidthnya mereka. Nah, yang paling sering kecepatan maksimal dari sebuah provider ya, ini soal internet di HP ya, itu adalah 72 kbps. Itu yang paling tinggi sebenarnya, paling tinggi. Padahal pada kenyataannya ya, kalau kalian udah sering pakai Android, kalau saya pakai Xiaomi ya, saya bisa hidupin apa namanya besaran data yang masuk jarang banget tuh sampai angka 72. Rata-rata cuman 1, cuman 2, 64. Nah, itu pernah 64. Jarang banget ketemu angka 72. Bahkan itu bukan Mbps tapi 72 kbps. Makanya kalau kalian merasa lagi buka game, misalnya game yang paling berat, game merasa kayak nge-lag, nah itu udah pastilah. Namanya kan transfer datanya kita ini kan bukan cuma ke kita nih. Misalkan sorry ya jadi nyebut nama merek, misalnya kan kayak Excel. Dia penyedia internet. Kan penyedia internetnya nggak cuma ke kita nih. Terus ini kita satu data. Misalkan kalau tadi bandwidth tadi kita jadi kendaraan satu. Nah, si Excel ini ISP-nya kasih ke kendaraan satu, kasih ke kendaraan dua, kasih ke kendaraan tiga, dan seterusnya, bahkan sampai ribuan atau jutaan. Nah, itu pasti belet kan. Makanya tadi dibilang bandwidth dapat dianalogikan sebagai sebuah jalan yang dilewati kendaraan secara bersamaan. Kalau lewatnya banyak, tentu gerakan menjadi lebih lamban. Itu dia. Berikutnya, server proxy. Nah, ini kalian baca aja ya, nggak terlalu gimana ini. Server proxy berfungsi untuk menyimpan alamat favorit pelanggan. Dengan adanya server proxy, pelanggan dapat mengakses website favoritnya dengan lebih cepat. Ini sih lebih kayak kalian setelah buka, misalkan di browser ya, kalian mulai buka yang namanya Facebook misalnya.
Terus kalian keluar buka YouTube berikutnya, nah langsung tuh kesimpan ke server proxy-nya jalan. Makanya pas kalian buka, misalkan bukanya dari Chrome ya, kalian buka lagi historinya atau riwayatnya, kalian bisa langsung ke Facebook tadi. Makanya itu udah jadi lebih cepat ketimbang dia harus memulai dari awal. Berikutnya backbone. Backbone adalah saluran koneksi utama jaringan ISP dengan internet. Membuat sebuah backbone memerlukan teknologi tinggi dan dana yang besar. Backbone ini jalannya, ya, jalannya ini. Kebanyakan ISP menyewa backbone dari perusahaan lain atau menggunakan bersama-sama dengan ISP lain. Pengguna backbone secara bersama-sama dapat menghemat biaya namun mengurangi kecepatan akses masing-masing ISP. Tadi jalan tadi ya, backbone ini jalannya. Yang aspal atau yang geradakan, nah ini backbone. Keamanan data, nah ini penting banget. Transaksi internet rawan terhadap pembajakan, betul. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui apakah sebuah ISP menggunakan firewall atau keamanan ya, transaksi online atau tidak. Hal ini berpengaruh kepada kecepatan akses data, terutama pada saat kita upload. Contoh dari komputer ya, dan download, sehingga proses tersebut akan berjalan dengan lancar. Intinya gini, garis besarnya, semakin aman ISP itu atau website itu, atau contoh kayak YouTube lah yang sering kita download sama upload ya, semakin aman si YouTube ini kegiatan transfer datanya, semakin cepat juga kita upload dan download, seperti itu. Makanya kalau kita lihat upload video, misalkan kalau dari YouTube-nya mungkin lancar ya, cuman mungkin dari provider kita yang kurang lancar. Nah itu dia, berarti provider kita kurang aman, mungkin rawan pembajakan. Ada yang pernah dibajak? Pasti ada ya, entah ibunya atau keluarganya pasti ada ya. Kalau udah pernah terbajak ya didoakan saja yang membajak ya. Berikutnya layanan yang diberikan. Layanan yang diberikan ya tadi ya tergantung provider masing-masing. Contoh kalau pakai paketan data misalkan 30 GB gitu misalnya, tapi dia kasihnya 8 GB di jam umum 24 jam misalnya ya, dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi berikutnya, sisanya itu dari jam 1 sampai jam 7 pagi misalnya. Nah itu ya, itu soal layanan. Nah kita sekarang masuk ke cara memperoleh sambungan internet. Internet ya, kurang T ini ya. Agar komputer dapat tersambung ke internet, banyak cara yang bisa dilakukan. Berikut ini adalah cara-cara untuk memperoleh sambungan ke internet. Ada 1 sampai 10. Nah, ini sebenarnya tidak perlu dihafalin. Kalian bisa cari di YouTube ataupun Google. Makanya, dengan berbaik hati saya jadikan ini sebagai penilaian harian. Oke? Pertama tuh dari dial up sampai GPS. Nah, kalian cari cara dan kelebihannya. Cara dan kelebihannya. Paham ya? Cara dan kelebihan. Maksudnya cara nyambungin internet melalui dial up itu seperti apa? Kelebihannya apa gitu ya. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Yang paling penting itu caranya ya. ADSL itu apa? Itu singkatan ya. Saya sengaja nggak pasang. Ada ADSL apa? Bluetooth apa? Nah jarang tuh yang internet pakai Bluetooth, cari tahu. USB wireless modem. Nah ini gampang nih modem. LAN, MAN, dan WAN. Nah ini kalian harus cari di Google. Oke? Kerjakan di buku tulis. Lalu upload tugasnya di Classroom ya. Nanti saya bikinin ininya apa namanya tugas di Classroomnya, jadi kalian bisa upload di situ. Kalau ini kan materi ya. Oke, lanjut. Akses internet dengan modem. Nah ini satu aja yang saya jelasin ya dengan modem, kan saya udah janji itu yang pertama pakai modem ya. Ini yang pertama modem ya. Agar dapat melakukan akses internet menggunakan modem, kamu harus menggunakan jasa provider internet. Contohnya ada IndiHome, ada MNC, ada Internet Media, ada First Media. Banyak ya. Salah satu provider internet yang tersedia di hampir seluruh wilayah Indonesia adalah PT Telkom. Tadi IndiHome ya.
Tapi kalau di sini PT Telkom menyediakan layanan akses internet dial-up yang disebut Telkomnet Instan. Ini saya kurang tahu ya masih ada atau enggak ya, karena mereka sudah berganti dengan IndiHome ini ya. Saya kurang tahu ini Telkomnet Instan ini masih dipakai atau enggak. Intinya adalah si Telkomnet Instan ini merupakan akses internet dengan menggunakan modem. Kalau yang saya tahu sih ya IndiHome ya, itu kan udah pakai modem. Itu. Oke. Berikutnya perangkat lunak untuk mengakses internet. Nah, tadi kan kita udah ngomongin perangkat kerasnya nih yang ini. Ya, perangkat kerasnya ada modem, ada ADSL, ada dial-up. Nah, itu perangkat keras. Nah, yang berikutnya yang penting adalah perangkat lunak untuk mengakses internet. Setelah menyiapkan hardware atau perangkat keras untuk koneksi ke internet, selanjutnya kamu perlu menyiapkan perangkat lunak pendukung. Perangkat lunak untuk mendukung aplikasi internet sangatlah beragam, bergantung pada aplikasi internet apa yang akan kalian gunakan. Misal, untuk menjelajah internet, ya, berarti butuh browsernya adalah contoh Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, lagi ya, banyak lagi itu ya, apalagi di HP Android udah mulai banyak gitu ya. Kemudian jika ingin chatting, kalian bisa pakai Yahoo Messenger, Skype, biar ada videonya ya, WhatsApp, Facebook. Kalau sekarang kita pakai Zoom meeting atau Google Meet, nah itu sama, sebenarnya sama. Itu termasuk chatting dengan adanya tatap muka. Itu aja perbedaannya. Oke, kita sudah sampai ke kesimpulan. Jangan lupa tugasnya yang tadi ya. Kesimpulannya hari ini adalah satuan kecepatan akses internet adalah bit per second atau BPS. Yang kedua, agar dapat terhubung ke internet, pengguna harus berlangganan pada penyedia layanan atau ISP. Berikutnya, komputer dapat dihubungkan ke internet melalui berbagai pilihan koneksi. Nah, tadi tuh contoh yang saya sebutin ya, dari 1 sampai 10. Nah, itu pilihannya. Yang terakhir, akses internet membutuhkan perangkat keras dan perangkat lunak yang perlu dipersiapkan. Betul, kalau kita udah pasang modem tapi kita nggak punya laptop atau bukan perangkat lunak ya, kita nggak punya browsernya gitu ya, ya percuma aja. Kita mau pakai apa, kesambung doang nggak ada gunanya gitu. Misal kita udah pasang internet, paket data, tapi kita mau chattingan, tapi kita nggak punya WhatsApp, atau lebih sedih lagi kita nggak punya teman untuk di chatting. Curhat. Oke ya, baik kan, itu intermezzo aja ya. Baik, sekian untuk hari ini pelajaran tiknya. Saya harap tugasnya dikerjakan hari ini loh ya, hari ini juga dikumpulkan karena itu mudah, di Google langsung ketemu ya kumpulan hari ini. Untuk pembelajaran lanjutannya ada di video berikutnya. Terima kasih.